Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Hadi Wibowo dengan NIM F1B11804. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu tugas perencanaan instalasi dan penerangan dan daya untuk memenuhi tugas besar mata kuliah perencanaan instalasi penerangan dan daya. Tentu saja, instalasi listrik adalah saluran listrik beserta gawai maupun peralatan yang terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. Nah, rancangan instalasi listrik ini harus memenuhi ketentuan PUEL 2011 dan peraturan yang terkait dalam dokumen seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang jasa konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 95 tentang usaha penunjang tenaga listrik dan peraturan lainnya. Lalu tujuan dari peraturan-peraturan tersebut adalah yang pertama itu supaya aman bagi manusia, hewan atau barang, dan juga untuk keamanan gedung serta isinya terhadap kebakaran akibat listrik atau arus pendek. Yang kedua itu adanya kesatuan atau keseragaman. Yang ketiga itu sebagai tuntutan pemakaian energi listrik secara efisien. Yud, untuk syarat-syarat pekerjaan instalasi rumah dan gedung itu, yang pertama itu gambar situasi untuk menyatakan letak bangunan, di mana instalasinya akan dipasang serta rencana penyambungannya dengan jaringan PLN. Lalu gambar instalasi, rencana penempatan semua peralatan listrik yang akan dipasang, dan sarana penyelayanannya. Misalnya itu titik lampu, saklar, kontak-kontak, panel hubung bagi, serta data teknis yang penting dari setiap peralatan listrik yang akan dipasang. Ada pula rekapitulasi atau perhitungan dari jumlah komponen yang diperlukan antara lain material dan harga, ada daya atau skema bagan arusnya, lalu rekapitulasi tenaga dan biaya. Ada pula prinsip-prinsip dasar instalasi listrik, yaitu keandalan, di mana seluruh peralatan yang dipakai itu haruslah andal dan baik secara mekanik maupun kelistrikannya. Nah, keandalan ini juga bisa berkaitan sesuai atau tidaknya pemakaian pengaman jika gangguan. Contohnya itu kalau terjadi kerusakan atau gangguan harus mudah diperbaiki dan cepat diatasi supaya gangguan tersebut cepat diselesaikan lah atau teratasi. Lalu ada kedua itu ketercapaian, artinya itu dalam pemasangan peralatan listrik yang relatif mudah dijangkau oleh pengguna pada saat pengoperasiannya, dan tata letak komponen listrik yang tidak susah untuk dioperasikan. Sebagai contoh itu kayak saklar itu harus ditaruh dekat pintu gitu, dan tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Intinya bisa cepat dijangkau oleh tangan gitu. Terus yang ketiga itu ketersediaan, artinya kesiapan untuk suatu instalasi listrik dalam melayani kebutuhan baik berupa daya, peralatan maupun kemungkinan perluasan instalasi. Nah, terus itu yang terakhir, yang keempat itu ada keindahan, di mana pemasangan komponen tuh harus ditata sedemikian rupa gitu biar dia bagus gitu, biar nggak dia ruwet dah rupanya gitu. Terus yang kelima tuh ada keamanan, dimana kita juga nih untuk perencanaan instalasi itu harus mempertimbangkan faktor keamanan, dimana faktor keamanan itu merupakan faktor paling utama karena seperti yang kita tahu ini bangunan atau rumah atau gedung, sini isinya itu manusia atau bisa juga makhluk lain seperti binatang atau hewan, dan juga ada peralatan-peralatan elektronik gitu yang rentan, jadi harus diutamakan faktor keamanannya. Lalu ekonomis, di mana biaya yang dikeluarkan dalam perencanaan instalasi ini harus dihitung dengan teliti, supaya dihitung teliti atau sematang-matangnya sehingga biaya dikeluarkan sebisa mungkin harus hemat mungkin gitu, tanpa kita harus menyampingkan atau menyepelekan semua prinsip-prinsip di atas. Lanjut, pengantar, kayak sini ada pengantar atau konduktor. Adapun jenis penghantar yaitu
Benda penghantar itu benda yang berbentuk logam atau non logam yang bersifat konduktor atau menghantarkan, yang dapat mengalihkan arus listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, penghantar ini dapat berupa kabel maupun kawat penghantar. Nah, kabel sendiri itu penghantar yang dilindungi isolasi dari keseluruhannya, dan keseluruhan intinya itu dilengkapi dengan selubung pelindung bersama. Contohnya itu kabel NYM dan NWA. Lalu kawat itu yaitu kebalikan dari kabel, di mana dia tidak ada isolasinya seperti kabel kawat BC atau bare conductor, penghantar berlubang atau hollow conductor, ACSR atau aluminium conductor steel reinforced, dan lain sebagainya. Macam-macam penghantar. Nah, penghantar berisolasi ini berupa kawat yang berisolasi seperti atau kabel seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, batasan kabel ialah rakitan suatu penghantar atau lebih, baik penghantar serabut maupun pejal. Pejal itu maksudnya yang satu tuh. Lalu masing-masing diisolasi dari dan keseluruhannya diselubungi dengan pelindung bersama. Lalu tanpa isolasi ini ada juga penghantar tanpa isolasi, di mana dia tidak menggunakan isolasi atau dilapisi oleh isolator. Nah, biasanya yang tanpa isolasi ini digunakan untuk transmisi. Oke, pemilihan penghantar. Yang pertama itu kemampuan antar arus, seberapa bagus dia menghantarkan arus. Yang kedua, drop tegangannya seberapa besar drop yang digunakan untuk tegangan sekian, lalu kondisi suhu di mana tempat nanti instalasi akan dilakukan, misalnya panas, dingin atau gimana. Lalu kondisi lingkungan juga seperti lembab, pinggir pantai atau bagaimana. Juga terus ada kekuatan mekanis dan kemungkinan perluasan. Dimana kalau kemungkinan perluasan ini mungkin misalnya gedung gitu tambah tingginya seperti gedung sekolah, lalu untuk rumah gitu diluasin lagi ke sebelah atau bagaimana. Lanjut, untuk pengaman, fungsi pengaman tuh yang pertama itu ada isolasi seperti yang saya jelaskan tadi tuh, untuk untuk memisahkan bagian yang berlistrik dari kita tuh, untuk alasan keamanan. Terus ada kontrol, yaitu untuk membuka atau menutup secret instalasi selama kondisi operasi normal untuk tujuan operasi dan perawatan. Lalu ada proteksi, yaitu untuk pengamanan kabel, peralatan listrik dan manusianya terhadap kondisi tidak normal seperti beban lebih atau overload. Terus hubung singkat dengan memutuskan kabel gangguan dan mengisolasi gangguan yang terjadi. Terus ada mini circuit breaker atau MCB. Pada MCB ini terdapat dua jenis pengaman, yaitu secara thermal dan elektromagnetis. Pengaman termis ini berfungsi untuk mengamankan arus beban lebih, sedangkan pengaman elektromagnetis ini berfungsi untuk mengamankan arus beban hubung singkat. Dimana kalau termis beban lebih tuh mengakibatkan arusnya tuh panas gitu, sehingga termis itu kan bahasa Indonesianya panas gitu. Lanjut penerangan, instalasi listrik, ada instalasi daya, yaitu rangkaian yang biasanya digunakan pada kebutuhan daya, misalkan trafo distribusi, motor listrik, AC dan lainnya. Lalu instalasi penerangan, ya listrik lah, rangkaian lampu-lampu gitu yang biasa digunakan untuk penerangan. Lalu berdasarkan keserasian kerja, menghindari bahaya yang dapat ditimbulkan akibat tegangan sentuh dan kejut arus yang dapat mengancam keselamatan manusia. Terus untuk menciptakan suatu sistem instalasi yang dapat diandalkan tingkat keamanannya, lalu untuk menghindari kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan akibat kebakaran yang disebabkan oleh kegagalan suatu perencanaan. Lalu perhitungan penerangan, di mana data-data yang kita butuhkan itu ada dimensi ruang, warna dinding dan lantai, kegunaan ruangan, sistem penerangan, lalu penyusunan dan kondisi permukaan, dan terakhir itu ada kondisi kerja, temperatur kelembapan dan lain sebagainya. Terus untuk pemilihan armatur, penyebaran cahaya itu tergantung dari konstruksi sumber cahaya itu sendiri,
dan armatur yang digunakan. Untuk penerangan secara garis besar itu penyaluran armaturnya ada 3, yaitu langsung atau direct, terus penerangan tidak langsung, dan penerangan campuran. Konsep dan satuan penerangan, satuan dari instalasi adanya itu antara lain itu flux cahaya, sumber cahaya yang memisahkan ke segala arah yang berbentuk garis-garis cahaya. Suatu yang dapat dipakai untuk flux cahaya ialah lumen, satuannya itu lumen. Terus intensitas cahaya itu flux cahaya per satuan sudut ruang yang dipancarkan suatu arah tertentu. Satuan yang digunakan adalah itu kandela. Lanjut, penentuan jumlah dan kota lampu. Yang pertama itu yang harus dilihat adalah macam penggunaan ruangan, fungsi ruangan, misalkan dia itu ruang baca, garasi, gudang, toilet, kamar mandi, kelas, dan lain-lain. Terus ukuran ruangan, semakin besar ruangan maka semakin besar pula pot penerangan yang dibutuhkan. Terus itu ada keadaan dinding atau dalam langit, faktor refleksi. Di sini misalnya catnya tuh yang dipakai tuh kayak dia warnanya cerah, agak gelap atau gelap gitu, yang tidak ada ya, kalau gelap tuh tidak memantulkan cahaya gitu. Yang terakhir itu macam-macam jenis lampu dan armatur yang dipakai. Nah, tiap-tiap lampu dan armatur ini memiliki konstruksi dan karakteristik yang berbeda-beda. Jenis lampu sendiri itu ada TL, SL gitu. Terus armaturnya juga berbeda-beda bentuknya tergantung dari jenis lampunya. Nah, untuk lampu sendiri itu dia tuh beragam gitu. Misalnya wattnya segini, maka armatur atau lumennya segini. Jadi seperti itu. Lanjut, efisiensi armatur. Efisiensi armatur ditentukan oleh konstruksi dan bahan yang digunakan. Dalam efisiensi penerangan selalu diperhitungkan efisiensi armaturnya, di mana rumusnya itu flux cahaya yang dipantulkan per flux cahaya yang dipancarkan sumber. Ada juga faktor-faktor refleksi, misalnya dinding itu RW dan faktor refleksinya RP. Masing-masing menyatakan yang dipantulkan flux dan diterima oleh dinding langit-langit yang mencapai bidang kerja. Nah, untuk melihat RW RP ini ada di buku saku penerangan. Indeks ruangan dan indeks bentuk atau K, di mana panjang kali lebar dari sebuah ruangan dibagi dengan tinggi bidang kerja dikali panjang ditambah lebar. Lalu faktor penyusutan atau depresiasi, nah, dimana rumusnya itu K, nah, E dalam keadaan dipakai dan E dalam keadaan baru. Nah, untuk memproses efisiensi penerangan dalam keadaan dipakai, nilai efisiensi dapat dari tabel. Nah, yang harus dikalikan dengan faktor penyusutan. Faktor penyusutan ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pengotoran ringan atau daerah hampir tidak berdebu, pengotoran sedang atau biasa, pengotoran berat daerah yang banyak debu. Lanjut, bidang kerja dan efisiensi. Intensitas penerangan harus ditentukan di mana pekerjaan akan dilaksanakan. Bidang kerja umumnya diambil 0,8 cm di atas lantai. Oke, lanjut. Nah, ini adalah denah yang saya rencanakan, yaitu denah gedung baru Fakultas Teknik Universitas Mataram, di mana gedung ini digunakan oleh teman-teman arsitek. Nah, adapun saya sudah sini saya merencanakan di mana saya menghitung pada ruang kelas, yaitu ruang kelas 1 yang ini. Sini didapatkan tuh luasnya sebesar 63 meter persegi karena panjangnya itu 9 meter dan lebarnya itu 7 meter. Nah, untuk ruangan ini saya rencanakan menggunakan armatur langit-langit dengan lampu TL. Harusnya di sini 53 watt. Nah, harusnya 53 watt. Lanjut, untuk faktor refleksinya sendiri, karena bisa dilihat ini untuk warna putih atau sangat muda itu 0,7, untuk warna muda itu 0,5, lalu
warna sedang tuh 0,3 dan warna gelap tuh 0,1. Jadi untuk ruangan ini saya pakai tuh RP-nya 0,7, RW-nya 0,5 dan RM-nya tuh 0,1. Kita bisa lihat di tabel di buku saku penerangan. Tuh tinggi penerangannya tuh karena lampu dipasang langit-langit, bidang kerja kita kira-kira 0,8 karena meja kira-kira tingginya segitu. Jadinya tuh untuk tinggi bangunan lantai 1 tuh sebesar 4 meter, jadi kita kurang saja 4 dikurang 0,8 dengan 3,2. Jadi next ruangan yang kita dapatkan seperti rumus yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu K P kali L per T P tambah L. Kita masukkan nilainya sehingga dapatlah nilai 1,23. Nah, untuk 1,23 ini kita lihat tabel 4, dari tabel penerangan di buku saku penerangan tabelnya. Bisa lihat tabel efisiensi penerangan namanya. Karena kita bisa menentukan lihat kalau kita menggunakan K1 itu sebentar 1,2, atau K2-nya itu 1, sementara N1 itu 5,8, N2 itu 6,2. Jadi efisiensi penerangannya tuh sebesar, bisa kita cari dengan rumus ini, di mana N1 plus K min K1 per K2 min K1 dikali N2 min N1, sehingga didapatkan nilai sebesar 0,584. Nah, untuk lux cahaya yang diperlukan, lux cahaya yang diperlukan itu atau intensitas penerangan itu, kita bisa lihat tabel 1 nomor 6. Nah, penerangan ruangan ini menggunakan intensitas 250 lux karena ruang kelas, dan faktor depresiasi sebesar 0,8 karena pemakaian baru, sehingga didapatkan nilai lux sebesar dengan rumus E dikali luas dikali N kali depresi, sehingga didapatkan nilai 33.711,47 lumen. Lalu sini kita akan menentukan jumlah lampu atau armatur. Nah, flux cahaya lampu armatur bisa dapat dilihat dari buku katalog, di mana saya menggunakan lampu TL 58 watt, salah tadi yang 53 watt. Di sini saya menggunakan lampu Philips 58 watt yang itu dengan lumen sebesar 48.000 lumen, 4.800 lumen, sehingga sini jadi 1 kali matur jadinya segini. Jadi dari nilai ini kita bisa mendapat titik lampunya berapa gitu dalam satu ruangan, dimana nilai ini apa sih, nah yang ini nilai fluxnya nih dibagi dengan lumen tadi, sehingga didapatkan nilai 7,02, sehingga didapatkan 7 titik lampu. Lanjut, nah untuk hasil perhitungan selanjutnya itu dapat dilihat pada tabel ini. Bisa dilihat untuk kelas 1 itu luasnya sebesar, untuk kelas 2 luasnya sebesar 45,5, kelas 3 juga sama karena luasnya sama, kelas 4 sebesar 42, gudang sebesar 12,5, lorong 1 sebesar 122,5, lorong 2 sebesar 36, lorong 3 sebesar 6,25, toilet 1 sebesar 6,25 meter persegi, pun sama dengan toilet 2, dan toilet 3 sebesar 28 meter persegi. Nah, toilet 3 ini maksud saya tuh bukan yang itu toilet cowok tuh yang besar gitu. Lanjut, tangga sebesar 7,5 meter persegi. Di sini saya sudah menentukan lampunya. Di sini saya menggunakan lampu. Untuk kelasnya di sini saya menggunakan lampu TL 58 watt, di mana untuk faktor ekonomisnya juga saya lihat harganya murah, sebesar 50.000. Lalu
Untuk gudang sendiri saya menggunakan lampu SL 10 watt lorong 1. Lorong 2 saya menggunakan sama lampunya lampu SL 20 watt. Untuk toilet sendiri sampai tangga saya menggunakan lampu SL 10 watt sama seperti gudang. Untuk faktor refleksinya saya atur sama karena sekolah gitu, atau gedung kuliah gitu, semua warnanya hampir sama. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tabel selanjutnya, tabel lanjutan dari itu, di mana tinggi bidang kerjanya ini bervariasi namun didominasi oleh 3,2 meter. Sehingga di sini bisa dilihat untuk kelas pertama itu terdapat 7 titik lampu. Kelas kedua karena luasnya sama dengan kelas pertama didapatkan 6 titik lampu, dan kelas keempat itu dapatkan 5 titik lampu. Untuk gudang tuh hanya 1 titik lampu. Terus untuk lorong pertama itu dengan 12 titik lampu. Terus apa ini? Lorong kedua itu 4 titik lampu, toilet dengan 1 titik lampu dan toilet yang lumayan besar itu sebesar 3 titik lampu, dan tangga sebesar 1 titik lampu. Sehingga daya-dayanya ini dapat dilihat di sini pada tabel, dan total daya yang digunakan untuk penerangan atau lampu saja itu sebesar 1792 watt. Lanjut. Sini untuk kontak-kontaknya, dimana kontak-kontak biasa saya atur di ruang kelas itu sebanyak 2 untuk charging laptop dosen dan untuk memasang LCD atau proyektor, sama untuk semua kelas. Lalu dayanya sendiri saya gunakan yang 500 watt. Terus untuk kontak-kontak khususnya itu karena di ruangan tersebut akan direncanakan menggunakan 2 AC, saya memasang masing-masing pada setiap kelas itu 2 kontak-kontak khusus dengan daya yang sama, itu 1500 watt. Karena saya asumsikan untuk satu AC itu ya sekitar 6500 watt untuk yang setengah PK, sehingga total daya yang didapatkan itu sebesar 2000 sama semua. Terus untuk gudang, untuk kontak-kontak biasanya saya menggunakan 4 di sini. Lalu kontak-kontaknya itu kontak-kontak khususnya tidak ada, sehingga total daya tetap 250. Untuk lorong 1, lorong 2, toilet hingga tangga tidak ada kontak-kontak baik kontak-kontak biasa maupun kontak-kontak khusus, karena buat apa gitu ditaruh kontak-kontak di sana. Sehingga total daya pada kontak-kontak biasa sebesar 6250, untuk kontak-kontak khusus sebesar 6000, dan total daya dari keseluruhannya sebesar 8250. Lanjut. Untuk grouping lampu, di sini saya grouping dia, dimana saya grouping itu menjadikan satu, dimana toilet, gudang, dan semua toiletnya itu jadi satu dengan lampu SL 10 watt tadi, sehingga daya totalnya tuh sebesar 60 watt. Terus grup 2 tuh kelas 1 sampai kelas 4, yang dimana saya juga menggunakan lampu yang sama, yaitu TL 58 watt, dimana total jumlah lampu yang digunakan sebesar 24, dan daya yang digunakan sebesar 1392. Untuk instalasi lampu grup 3 itu lorong 1, lorong 2, dan tangga. Di sini saya menggunakan 2 jenis lampu, yaitu lampu SL 20 watt dan lampu SL 10 watt. Sehingga total lampu pada SL 20 watt itu sebesar 16 dan SL 10 watt itu sebesar 1 yang pada tangga. Untuk dayanya sendiri
sebesar 330 watt. Terus untuk grouping kontak-kontak di sini pada gudang saya grouping langsung ke kelas pertama dan kelas kedua. Pada itu seperti yang tabel yang sebelumnya itu saya menggunakan gudang tuh kelasnya 4 kontak-kontak biasa, lalu kelas 2 kontak biasa pada masing kelas tuh saya pakai 2 dan 2 tadi, 2 sini sehingga sini 8 ini sini 4, sehingga daya yang dibutuhkan untuk grup 1 itu sebesar 1100 watt. Lanjut untuk grup 2 tuh kelas 2, 3, 4 di sini saya bagi lagi kontak-kontaknya. Nah, bisa dilihat nilainya itu sebesar, dayanya ini harusnya dikali 3 jadi 3 watt. Nah, seperti itu, hampir sama semua. Nah, untuk perhitungan kebutuhan maksimumnya ini maksudnya ini kebutuhan beban gitu atau kebutuhan lampunya. Jadi rumusnya tuh kebutuhan maksimum itu daya total terangan ditambah daya kontak-kontak biasa ditambah daya kontak-kontak khusus terus tambah daya cadangan. Nah, daya cadangan ini tinggal dikali hasil tambah yang ini tinggal dikalikan 10% baru sehingga hasilnya seperti ini. Jadi untuk kebutuhan maksimumnya yang saya dapat itu sebesar 1792, untuk kontak biasanya sebesar 6150, dan untuk kontak-kontak khususnya sebesar 6000 watt. Dan ini untuk daya cadangannya sebesar 1404,2, sehingga kebutuhan maksimum daya dari daya beban ini sebesar 15.446,2 watt. Lanjut untuk perhitungan pemilihan kapasitas pengaman MCB dan MCB di sini kita bisa menentukannya itu beban maksimum rangkaian akhir di per tegangan sistem kali cos P. Nah, karena di sini kita pakai satu fasa, terus besarnya itu tegangannya sebesar 220 volt. Nah, jenis pengaman yang kita gunakan adalah MCB. Nah, kapasitas pengaman untuk hitung sebagai berikut. Kenapa bilang satu fasa? Karena fasa yang lainnya nanti untuk di lantai lain. Terus untuk beban untuk kapasitas pengaman rangkaian induk dihitung sebagai berikut. Yang pertama itu beban total seluruh fasa per akar 3 dikali 220 kali cos P. Beban total seluruh fasa ini diperhitungkan beban cadangan. Nah, jenis pengaman yang bisa digunakan itu MCCB. Lanjut untuk penentuan pengaman MCB pada grup 1, di mana dayanya sebesar kita dapatkan itu sebesar 60 watt. Terus dibagi 220 dikali cos P, di mana cos P-nya 0,9 sehingga didapatkan 0,2, di mana MCB itu nggak ada yang paling rendah itu 2, sehingga saya menggunakan 2 ampere sini. Lanjut, ini bisa dilihat hasil perhitungan selanjutnya dari perhitungan penentuan pengamanan MCB ini. Bisa dilihat tuh grup 2 itu dayanya itu sebesar 1390 watt yang didapatkan harus nominal sebesar 5,69455. Jadi kapasitas MCB yang saya pakai itu sebesar 6 ampere kapasitas pengamannya. Itu grup 3 itu dayanya sebesar 330, harus nominalnya 1,35, sehingga saya menggunakan MCB dengan pengaman sebesar 2 ampere. Untuk grup 4 sebesar 1100 watt dayanya dengan arus nominal 4,5, sehingga seharusnya menggunakan 6 di sini bukan 4. Gunakan pengaman 6 ampere. Sehingga untuk grup
Nah, untuk grup 5 di sini dayanya paling besar yaitu 3000 watt, sehingga arus nominalnya sebesar 12,27, sehingga untuk MCB yang saya gunakan itu untuk pemahamannya sebesar 16 ampere. Oke, lanjut penentuan MCB 3 fase atau MCCB. Kapasitas induk total dayanya itu sebesar 588 watt, 2 watt. Terus daya total grup dikali daya total keserempakan, ini daya total grupnya, sehingga didapatkan nilai sebesar 52,93,8 volt ampere, sehingga arusnya sebesar 52,93,8 ampere, yang kita dimana di sini kita dianggap atau menganggap Kospi-nya itu sebesar 0,9. Untuk arus nominal atau IN yaitu bisa dicari dengan cara ini, kapasitas pengamanan dibagi 220 per akar 3 matematika fasa, lalu sehingga didapatkan hasilnya sebesar 13,89 ampere. Terus untuk di sini kenapa panel lantai 1 13,89, terus untuk setting pengamannya sendiri saya gunakan yang 15 ampere. Lanjut. Untuk kapasitas pengaman induk di sini ya, ini tadi saya dapat 13,89. Untuk MCB grupnya ini 2, 6, 2, 4, 16. Grupnya ini akhir grup, maksudnya itu grup-grup berapa tadi yang saya gunakan. Lanjut. Untuk perhitungan kapasitas KHA dan jatuh tegangan yang diizinkan. Nah, itu untuk daya pemasangan tadi, total daya yang pertama, daya terpasang per tingkat tegangan yang diizinkan dikali cos P. Nah, kan untuk dayanya itu untuk tabel pertama yang awal tadi itu 60 total dayanya. Terus kita bagi dengan 220 atau tegangan yang diizinkan, tegangan PLN-nya sekitar 220 dikali 0,9, sehingga menghasilkan 0,24 ampere. Untuk KHA sendiri arus tambah arus dikali 10% atau sehingga hasilnya seperti ini, 0,26 ampere. Jadi kabel yang kita gunakan itu NWM dengan 3 kali 4 mm segi. Oke, lanjut. Untuk jatuh tegangan yang diizinkan itu adalah kurang dari 10% dari tegangan yang diizinkan hingga 20%, yaitu 220 kan. Terus untuk rumusnya sama, 220 minus 220 kali 100% itu 10% dari 220, sehingga hasilnya itu 198 volt. Nah, di sini untuk tabel kabel kapasitas MCB, KHA, dan arus nominalnya. Bisa dilihat pada daya 60 watt, arus nominalnya sebesar 0,24, untuk KHA-nya 0,26, kapasitas MCB digunakan dengan kapasitas pengamannya dengan 2 ampere dan menggunakan kabel NWM 3 kali 4 mm. Pun sama dengan semua, di sini saya menggunakan kabel NWM 3 kali 4 mm. Terus untuk dayanya sendiri bisa dilihat untuk grup kedua yaitu sebesar 1392 dengan arus nominal 5,69, untuk KH-nya 5,75 dengan, sehingga saya menggunakan MCB di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu besar 6 dan seterusnya, seperti itu bisa dilihat sendiri. Oke, lanjut. Oke, jadi dari hasil perhitungan tadi saya dapat menentukan titik lampu dan jenis lampu apa yang akan digunakan. Bisa dilihat di sini. Oke, saya zoom sedikit. Oke, di sini untuk instalasi penerangannya bisa dilihat di sini pada lorong 1 menggunakan 12 titik lampu meter segini. Ini lampu SL 20 watt. Untuk gudang 1 titik lampu.
Terus untuk toilet nih masing-masing satu titik lampu. Ini untuk toilet besarnya, untuk toilet berdirinya 3 titik lampu, untuk lorong 2 nya itu 4 titik lampu, ruang kelas 1 itu 5 titik lampu dengan saklar ganda. Sini ya, ini kontak-kontak khusus menggunakan tuh AC, bisa dilihat. Lalu di sini tanggal 1 untuk kelas 4 itu 5, sini 7, sini 6, sini 6. Dan oke, nah lanjut untuk kontak-kontaknya bisa dilihat di sini di panel, kelihatan nggak? Nah tuh seperti itu jadinya. Sini untuk grup 1 saya menggunakan merah yang tadi dari gudang kelas 1, terus yang biru muda dari yang merah juga dari kelas 1 ke kelas 2 di sini untuk groupingnya. Lalu untuk kontak-kontak di sini semua warna biru untuk yang grup yang kedua, dimana dia ngambil dari sini. Yang ketiga ke ruang kelas 3, lanjut seperti itu seterusnya. Oke, itu kurang lebihnya rangkaian hasil perhitungan dari denah rencana yang akan saya rencanakan instalasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.